Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat pendengar Masjid Persatu Palembang di Masjid yang kami muliakan, yang terhormati sebagai yang telah menemani kita pada acara Mutiara Pagi pada hari Halo Ustadz, ya. mungkin bisa berubah posisi lagi Ustadz. Ini kita putus-putus ini Ustadz. Lagi. Iya, Ada. mungkin kita cut dulu, nanti kita telepon balik lagi Ustadz ya. Iya, Ya. baik. Karena ini putus-putus dan kami akan mencoba untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada, dan yang kami hormati Mbak Dela yang telah menemani kita pada acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini Senin 15 September 2025. Alhamdulillah wa syukurlah kita bersama-sama dapat mengikuti acara Mutiara Pagi pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan curahan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Selawat beriring salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang makna diutusnya Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak dipandang sebagai dasar dan pondasi menuju perbaikan. Perubahan akan terjadi jika ada perubahan akhlak. Adapun yang dimaksud akhlak seperti yang dikemukakan oleh Nabila Syafi'i dalam sebuah artikelnya Muslimah News adalah perilaku, adab, sopan santun, kejujuran, amanah, dan menepati. Sedangkan menurut Dr. Firly
ada kesamaan dengan yang dikemukakan oleh Nabilah tersebut, namun menambah satu variabel lagi, yaitu etika. Maka menurut beliau, yang dimaksud akhlak adalah perilaku, adab, etika, sopan santun, kejujuran, amanah, dan menepati. Adapun makna menyempurnakan akhlak yang terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Al-Baihaqi, yang berbunyi hadisnya, innama bi'ustu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahwa terdapat 3 kategori, yaitu perubahan, perbaikan, dan perlengkapan. Perubahan maksudnya merubah kondisi masyarakat yang tidak baik menjadi baik, yang salah menjadi benar. Sedangkan yang dimaksud perbaikan adalah meluruskan yang keliru, yang tidak benar, menjadi lebih benar dan lurus sesuai dengan rasio fitrah dan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlengkapan maksudnya mencukupi ajaran atau syariat yang kurang menjadi lengkap. Disinilah yang dimaksud kalimat menyempurnakan. Adapun makna kata al-makarim itu sendiri adalah jamak dari kata al-makrumah dalam lisanul Arab karya Imam Ibnu Manzur, bahwa makna al-makarim adalah perbuatan mulia, sedangkan akhlak atau al-akhlak dalam hadis tersebut berasal dari, merupakan jamak dari kata al-khuluq. Khuluq artinya bagaimana disebutkan dalam kitab Al-Azhari adalah ad-din. Al-khuluq juga menurut beliau bisa dimaknai muru'ah, harga diri ataupun budi pekerti. Sedangkan Al-Qadi Iyad menukil perkataan Ibnu Al-Arabi bahwa al-khuluq yakni tabiat, dan al-khuluq juga dapat dimaknai sebagai ad-din ataupun muru'ah. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada, dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa makna akhlak adalah ad-dinul Islam. Oleh karena itu, tidak boleh memaknai hadis tersebut fokus hanya pada akhlak mulia. Akan tetapi juga dakwah menyeru pada penerapan nilai-nilai ajaran Islam secara kafah. Karena faktanya Rasulullah SAW menyeru masyarakat Arab kepada akidah Islam, dan Rasulullah membangun negara Madinah sekalipun bukan negara agama, namun berlandaskan akidah Islam yang bersumber langsung berdasarkan wahyu dan ijtihad para sahabat. Sehingga dengan akidah Islam itu, masyarakat Islam yang berakhlakul karimah terbentuk. Mengenai makna hadis di atas, Imam Abu Ja'far At-Tahawi meriwayatkan sebuah hadis dan menjelaskan maknanya, bahwa makna hadis tersebut tadi adalah
untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maksudnya adalah agama mereka. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW menyempurnakan bagi manusia syariat beragama dari para nabi sebelumnya. Oleh karena itu, hadis yang berbunyi, Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, tidak bisa serta-merta dimaknai dengan akhlak yang bermakna sikap sopan santun, menepati janji, jujur, sifat terpuji, dan lain-lainnya. Namun dikembalikan pada makna yang seharusnya, yakni diutusnya Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan agama dan syariat para nabi dan rasul terdahulu. Yakni Nabi Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan rasul. Maka dengan demikian, ajaran dan syariat Islam pun telah sempurna. Pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, sebagaimana yang dikemukakan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Islam menjelaskan, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur hubungan manusia dengan Khaliknya, dirinya, dan dengan sesamanya. Hubungan manusia dengan Khaliknya mencakup urusan akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya mencakup akhlak, makanan dan minuman, dan pakaian. Sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya mencakup muamalah dan uqubat ataupun sanksi. Oleh karena itu, akhlak merupakan bagian dari syariat Islam. Berakhlak terikat dengan perintah dan larangan Allah. Oleh karenanya, ketika seorang muslim marah dan melaknat para penghina Rasulullah, bukan berarti ia bersikap berlebihan, akan tetapi memang seharusnya memiliki konsekuensi dalam menegakkan akidahnya. Karenanya, syariat menunjukkan kepada siapa kaum muslimin harus bersikap tegas, dan kepada siapapun kaum muslimin harus bersikap lemah lembut, dan bagaimana kondisi suatu, kita sebagai muslim harus bersikap fleksibel. Itulah yang dimaksud kehadiran Islam mengandung nilai rahmatan lil alamin. Kita sebagai umat Islam harus mencerminkan atau melahirkan perilaku yang rahmatan lil alamin. Rahmat memberikan keselamatan. Rahmat memberikan kesejahteraan, tegas. Dengan rahmat memberikan kesejukan, ramah kepada siapapun. Jika tidak demikian, maka umat tersebut belum memahami atau belum dapat mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Rasulullah SAW diutus ke dunia untuk mengemban risalah Islam dan menuntun manusia ke jalan yang benar. Meski sebelum menerima wahyu, beliau sudah dikenal sebagai seorang pemuda yang berakhlak mulia, yang jujur dan dapat dipercaya.
sehingga beliau digelari Al-Amin. Namun tatkala beliau berdakwah di tengah-tengah masyarakat jahiliyah Quraisy, penolakan, rintangan, bahkan ancaman dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, khususnya para pembesar Quraisy, sehingga mereka berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah, atau bahkan mereka kerap kali berusaha untuk menghentikan dakwah Rasulullah, karena mereka memahami bahwa dakwah Rasulullah bukan sekadar seruan moral, tetapi akan membawa perubahan besar dalam tatanan masyarakat jahiliyah yang sudah mendarah daging bagi diri masyarakat jahiliyah tersebut. Sesungguhnya masyarakat yang berakhlak mulia hanya bisa terwujud dan memiliki karakter yang baik apabila didasari dengan perasaan dan pemikiran yang Islami, dan umat manusia dapat terbentuk apabila masyarakat dapat terbentuk karakter kepribadiannya apabila dalam hatinya mampu mengimplementasikan nilai-nilai syariat yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah barangkali uraian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, telah tadi materi pembuka kita bersama Ustadz Haji Asep Saifuddin. Untuk Anda yang bergabung boleh di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Pro 1, assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan Ibu. Iya, baik Mbak Bella. Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Mbak Ustaz. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, zaman sekarang itu apa masih ada ya Pak Ustaz orang kelakuannya seperti Nabi Pak Ustaz? Baik. Nah itu aja Mbak Bella, Pak Ya. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Pertanyaan Bu Kusmini, Ya. apakah masyarakat ini mabuk tadi ya? Halo. Jadi, halo? Mungkin ini di loudspeaker nggak nih Ustadz? Iya, soalnya tadi udah bersih banget suaranya Ustadz. Oh iya. Ya, silakan Ustadz. Oke. Pertanyaan Bu Kusmini tadi, apakah sekarang ini masih ada orang yang mabuk? Itu ya. Ya. Jadi baik, masalah mabuk kalau di kota-kota besar ya kemungkinan masih ada. Baik, apalagi di luar Indonesia atau di kalangan bukan masyarakat Muslim, masih banyak sekali orang-orang yang bermabuk-mabukan ya seperti zaman jahiliyah. Bukan mabuk Ustadz, yang dipertanyakan Bu Kusmini, apakah zaman sekarang masih ada orang-orang yang bersifat seperti Nabi Ustadz? Oh, tidak terdengar kalimat ini. Ya, silakan Ustadz. Baik. Jadi sekalipun pada dasarnya kondisi secara lahiriah sekarang ini hampir langka ya, orang-orang yang perilakunya mengikuti perilaku beliau persis seperti orang-orang dahulu. Jadi selain Nabi
perilaku yang diterapkan atau yang mengamalkan seperti perilaku Nabi, kalau dulu itu namanya waliullah ya. Sekarang ini wali-wali Allah jarang sekali ditemui. Hanya saja paling orang-orang yang sufi masih ada ya. Kemudian di bawah orang-orang yang sufi ada orang-orang yang soleh ya, masih ada walaupun langka. Jadi orang-orang yang soleh itu orang yang perilakunya mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan tercela dan suka berbuat baik, yaitu namanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang ikhlas. Lebih dari keikhlasan, berbuat baik, ketulusan beribadah kepada Allah, yang pada akhirnya jika akan melahirkan karamat ataupun keberkahan ya, maka dia dengan sendirinya diangkatlah menjadi kekasih Allah, sehingga orang menyebutnya wali Allah. Tetapi kendati pun demikian ya, wali Allah itu sudah langka ya. Yang jelas setiap kota ya atau setiap pelosok itu masih ada Bu Usmini ya. Jadi jangan merasa sekarang ini manusia sudah lupa diri, lupa daratan ya, sudah seperti hewan. Jangan mengira seperti itu, tetapi masih ada. Jadi positif, berpikir positif bahwa masih ada. Maka jika tidak ada di kampung kita, jadilah diri kita menjadi orang-orang yang soleh tersebut ya. Demikian Mbak Kusmini ya. Baik. Di belakang Bu Kusmini di Pulau Rimau, silakan di 369977. Pro 1, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida di Banyuasin ya. Silakan Bunda. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustadz, untuk menyempurnakan akhlak supaya lebih baik itu, apakah kita perlu juga adanya ilmu yang baik gitu Pak Ustadz? Misalnya kita kan menyekolahkan anak kita di pesantren salah satunya. Jadi mohon pencerahannya Pak Ustadz ya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Pertanyaan siapa tadi? Bu Ida di Banyuasin. Oke. Terima kasih pertanyaan Bu Ida di Banyuasin. Apakah untuk menyempurnakan akhlak itu harus dengan ilmu? Betul sekali Bu Ida ya. Karena anak tidak bisa memilah, tidak bisa mengaplikasikan dalam menjalani hidupnya apabila tidak mengenal bagaimana yang terbaik, bagaimana perilaku yang bagus, tindak tanduk yang benar itu seperti apa. Nah, itu tentu perlu mendapatkan pengetahuan. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan akhlakul karimah itu tentu dalam pendidikan, terutama pendidikan yang mendukung itu yaitu pendidikan agama, apalagi dalam pondok pesantren. Dan juga tidak setiap pondok pesantren itu di dalamnya memiliki guru-guru yang mengedepankan akhlakul karimah. Walaupun ada, tapi ada yang banyak, ada yang sederhana, ada yang ala kadar. Nah, jadi untuk mendidikkan anak-anak kita yang lebih menempa pada akhlakul karimah, harus ya benar-benar hasil pengamatan, hasil survei dan lulusan-lulusannya, nah, barulah kita menempatkan
pendidikan anak-anak kita ya. Ya, demikian Ibu Hidayah. Baik Ustadz, kita ke WhatsApp dulu di 0821 7927 Ada dari Bapak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin merubah akhlak yang buruk di usia kita yang sudah tua? Misal suka marah-marah, tidak jujur dan lain-lain. Karena diibaratkan sebuah pohon yang besar, akan tetapi pohon tersebut bengkok. Tentu sulit untuk diluruskan. Mohon pencerahannya dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih kepada Pak Ramli Sumbawa. Pertanyaannya bagaimana merubah karakter atau tabiat orang yang sudah dewasa ataupun orang tua. Baik, para ulama terutama Imam Sanusi telah mengemukakan untuk memberikan perubahan karakter kepada umat manusia yang sudah dewasa ataupun sudah tua, maka pendekatannya adalah dengan pendekatan akidah, tauhid, kemudian pendekatan diri kepada Allah dengan memperbanyak zikir. Nah, salah satu upayanya adalah dengan tarekat ya. Dengan tarekat ini manusia atau umat akan dibimbing oleh seorang mursyid. Itu salah satu contoh untuk merubah tabiat atau karakter bagi orang yang sudah dewasa. Jadi dengan pendekatan akidah, pendekatan berzikir, kemudian memperbanyak baca Al-Quran, kemudian berkawan dengan orang-orang soleh, niscaya sekeras apapun akan dapat melunakkan hati pada intinya, karena tabiat itu muncul dari hati ya. Kalau hatinya sudah basah, tidak kering, maka akan menjadi seluruh anggota tubuh itu elastis kembali. Demikianlah ya salah satu langkah untuk merubah perilaku seseorang yang sudah tercetak dirinya pada kekeliruan. Ya, demikian. Baik. Terima kasih. Baik, di 369977 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azari di Sekayu, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak, saya mau tanyakan, apakah definisi akhlak itu Pak? Apa saja? Apakah definisi akhlak? Apa definisi dari akhlak? Ya. Baik, segitu saja Pak. Ya, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Apa yang dimaksud akhlak ya? Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Firly tadi, akhlak adalah perilaku atau tingkah laku maksudnya. Kemudian etika, sopan santun, kejujuran, amanah, menepati. Itulah diantara pengertian akhlak ya menurut Dr. Firly. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak artinya ya budi pekerti ya. Tindak tanduk
eh, ucapan maupun perbuatan. Nah, akhlak itu masih bersifat umum. Ada yang mahmudah, ada yang mazmumah. Mahmudah artinya perilaku terpuji. Kalau mazmumah artinya perilaku tercela. Jadi tidak setiap akhlak itu baik. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Ya demikian ya, Pak Azhari. Baik, di 36 kita ke WhatsApp kembali Ustadz di 082179279010. Ada Oma Ana di Prabu Muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana hukumnya orang yang sifatnya berpura-pura baik, dan apakah orang yang akhlaknya cuek dengan tetangga masuk surga? Mau penjelasannya dari Oma Ana di Prabu Muli. Silakan Ustadz. Baik, apa hukumnya orang yang berpura-pura baik? Mungkin yang dimaksud Oma ini, orang yang pura-pura baik itu ada seseorang dalam hatinya ada rencana melakukan kejahatan. Tapi untuk mengkelabui mata lahirianya, dia seolah-olah berbuat baik pada dirinya. Sedangkan di balik itu ada maksud untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, itu yang dimaksud pura-pura baik. Nah, ini termasuk perbuatan orang munafik ya, atau orang hasud. Nah, itu tentu ini kejahatan besar. Nah, kejahatan besar ya, tentu berdosa besar, anak ya. Jadi kalau orang baik yang semata-mata untuk melakukan yang terbaik atau untuk memberikan suatu kebaikan kepada orang lain dengan tulus, itulah yang dimaksud ya akhlak mahmudah atau akhlak terpuji ya. Ya demikian. Baik, ini yang pertanyaan keduanya, bagaimana dengan tetangga yang cuek? Apakah masuk surga nih Ustadz? Bagaimana hukum ya tetangga yang cuek kepada orang yang cuek dengan tetangganya? Artinya cuek itu masa bodoh ya, tidak peduli. Yeah. Atau mungkin saja sinis ya. Ya. Jadi sinis itu merupakan karakter orang-orang yang sombong. Orang yang sombong ini termasuk mendapatkan murka dari Allah. Kemudian orang yang tidak peduli kepada tetangganya, ya tergantung kondisi tetangganya. Kalau ke tetangganya itu dalam keadaan butuh dan kita tidak mau menolongnya, ya tidak mau tahu kebutuhan tetangganya, tidak mau tahu dengan kesusahan tetangganya, maka itu termasuk berdosa juga. Nah, ya. Kalau orang yang berdosa ya tentu ya tidak bisa masuk surga. Ya, demikian. Baik, silakan di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Dengan siapa di mana nih Bapak? Waalaikumsalam. Dengan Manguju 035. Manguju di Kebun Bunga. Kebun Bunga. Silakan Manguju. Namanya Ustaznya. Boleh. Mana cara kita melaksanakan yang namanya la haula wala quwata illa billahil azim. Memang kita kata pernah dengar bahwa manusia tidak ada daya dan upaya. Nah, untuk nak menempatkannya itu, cara kita memprakteknya itu bagaimana Ustaz? Bahwa kita tu mengaku betul-betul tidak ada daya dan upaya. Itu Ustaz atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan Mang Uju di Kebun Bunga, bagaimana kita memaknai dalam kehidupan.
dalam perilaku kita terhadap kalimat hauqalah ya, yang berbunyi la haula wala quwwata illa billah. Yang arti sederhananya tiada daya dan tiada kekuatan. Ya, menurut salah satu ulama tauhid, la haula artinya tidak ada daya untuk menjauhi atau menghindari dosa, perbuatan dosa, dan tiada kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu kalau menurut ulama tauhid. Kalau menurut ulama sufi berbeda lagi. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, maksudnya dalam kehidupan. Bahwa kita ini adanya kemampuan menjalani sesuatu tidak lain hanyalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memaknai kalimat tersebut hendaknya lah bahwa kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah setelah kita memaksimalkan ya usaha kita, baik itu untuk beribadah, menghindari perbuatan jahat, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh ya, dengan kewaspadaan yang terus-menerus, jangan sampai tergelincir. Ya, kemudian kita ikhlas, tawakal sepenuhnya, menyerahkan diri kepada Allah terhadap hasil dari apa yang kita usahakan. Maka kita harus menjauhkan rasa bangga diri, merasa kuat, merasa unggul, harus dihindari. Karena keberhasilan, kekuatan, keunggulan, kesuksesan semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil kekuatan kita. Itu maksudnya Pak Mang Ujo ya. Ya, demikian, terima kasih. Baik Ustadz. Ustadz, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin Ustadz bisa memberikan materi penutup tema kita hari ini. Silakan Ustadz. Baik. Jadi kita kembali tentang makna diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Maksudnya kehadiran Rasulullah adalah untuk pertama merubah kondisi masyarakat yang tidak baik menjadi baik. Maka hendaknya kita sebagai umatnya harus aktif melakukan perubahan. Dalam artian harus berinovasi. Jangan monoton, jangan tidak ada perubahan. Dalam hadis Rasulullah menyatakan barang siapa yang hari ini sama dengan hari-hari kemarin, maka dia termasuk orang merugi. Artinya kita sebagai umat manusia harus berinovasi terus, ada kemajuan, ada perubahan. Yang kedua, memperbaiki, artinya berusaha untuk arah yang lebih baik. Jangan sampai kita merasa sudah baik dari apa perbuatan-perbuatan kebaikan kita. Tetapi ada usaha untuk meningkatkan kebaikan itu. Kemudian yang ketiga yaitu melengkapi. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan yang disampaikan
Allah sendiri, wasmamtu alaikum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum Islam Madinah, ya. Yang secara garis besarnya Allah telah menyempurnakan syariatnya, yaitu di dalam ajaran Islam itulah ajaran yang sudah cukup lengkap sebagai pedoman umat manusia. Siapapun orangnya, agama apapun, ya, jika mengimplementasikan atau mengamalkan nilai-nilai ajaran dalam ajaran Islam itu, maka kondisi kehidupannya akan sempurna. Demikian. Ya. Baik Ustadz. Ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak waktunya bersama Pro1 untuk pagi hari ini. Insya Allah di lain waktu kesempatan kita bisa dengan materi lainnya Ustadz ya. Ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kalau tadi bersama Ustadz Haji Asep Saifuddin SAG dengan tema kita pagi hari ini, makna diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 082179279090. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi warta berita. Tetaplah bersama kami.